Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cindy Eka Puspita, kelas 2022B, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau. Nah, kali ini saya akan membahas materi tentang apresiasi puisi, yaitu menganalisis peranan latar dalam pembentukan watak tokoh atau pentokohan dalam novel Lukisan Tanpa Bingkai karya Ugi Agustono menggunakan pendekatan sosiologi sastra. Sinopsisnya, Lukisan Tanpa Bingkai merupakan novel karya Ugi Agustono J yang terbit pada tahun 2015. Novel Lukisan Tanpa Bingkai merupakan novel yang syarat akan makna disertai dengan penguasaan bahasa yang sederhana. Novel Lukisan Tanpa Bingkai karya Ugi Agustono menceritakan tentang kehidupan asmara di antara dua sejoli, Neji dan Lola. Kisah asmara yang juga dihiasi dengan nilai-nilai moral yang menggambarkan kondisi kehidupan pada kelas taraf rendah hingga taraf tinggi, menjenjang bagian terpencil Indonesia yang tak terlihat oleh dunia luar, mempelajari keindahan yang dimiliki Indonesia. Nah, yang pertama tuh kita akan membahas latar tempat. Peranan latar tempat Pulau Loh Liang mengakibatkan Lola Perwata mandiri. Perjalanan di sepanjang Pulau Loh Liang memiliki tantangan tersendiri bagi Lola. Segala perasaan dan keadaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya membuat harus mendiri di setiap perjalanan. Berikut dapat dilihat dari kutipan. Mereka kembali melangkah mencari komodo lain yang sedang berkelana di Pulau Loh Liang. Melewati jalan setapak, kiri kanan hutan tak terlalu lebat. Sebagian adalah sebana kering mewarna coklat muda. Di antara ilalang kering itu biasanya kadal raksasa bersembunyi untuk membidik mangsanya. Kutipan latar tempat Long Liang merupakan kisah perjalanan Lola menyusuri Pulau Komodo bersama rombongan. Kiri kanan yang hanya terlihat hutan dan sabang kering menjadikan perjalanan yang menakjubkan baginya. Pada awalnya, Lola harus beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya dan mencoba melawan ketidaksamaannya. Neji pun merasakan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh Lola. Ia juga dapat melihat bagaimana Lola berusaha keras untuk tidak manja. Terbentuknya watak mandiri pada dari Lola. Ia tidak ingin merepotkan orang-orang yang bersamanya dengan sikap manjanya. Yang kedua, latar waktu. Peranan latar waktu sore mengakibatkan Neji dan Lola berwatak sensitif. Ketika di sore hari, Lola, Neji, dan Don Bosco sedang berbincang mengenai cita-cita dari suasana yang tercipta. Terbentuklah watak sensitif pada Neji dan Lola. Berikut kutipannya. Cita-cita kamu apa, Don? Tanya Lola. Saya ingin datang ke pulau-pulau jauh di sana, supaya orang-orang di pulau tahu tentang kebersihan, kesehatan, dan tidak punya banyak adik kakak seperti keluarga saya, supaya mereka bisa bersekolah. Don sambil menatap langit sore. Neji dan Lola bersama memandang Don. Berdasarkan kutipan latar waktu sore, melalui perbincangan ringan antara Neji, Lola, dan Don Bosco telah menyentuhkan hati Neji dan Lola. Rasa pilu, terharu, dan simpati telah membentuk watak sensitif pada keduanya. Mendengar jawaban dari Don Bosco, tentang saja itu bukan cita-cita yang muluk, lebih kepada suara hati tulus yang dimiliki oleh Don Bosco. Pada sore itu terjadi perbincangan antara Neji, Lola, dan Don Bosco. Watak sensitif terbentuk pada diri Neji dan Lola. Aktivitas seharian yang dijalani keduanya dan perasaan yang peka menjadikan Neji dan Lola merasa sensitif dengan jawaban Don. Yang ketiga, latar sosial. Peranan latar sosial interaksi dalam keluarga mengakibatkan Neji berwatak bertanggung jawab dan ramah. Neji dibesarkan dengan lingkungan keadaan yang orang tuanya yang bijaksana. Meski dengan banyak kesibukan ayah dan ibu Neji tetap membesarkan dan memberikan arti tentang kehidupan kepada Neji. Berikut kutipan contohnya. Beruntung Neji mempunyai orang tua yang mengedepankan pendidikan karakter, mengajarkan dan memberikan contoh kepada anaknya. Berpikir terbuka, bertanggung jawab, dan menghargai sesama. Keberhasilan seseorang tidak mutlak ditentukan oleh nilai akademik sekolah. Kehidupan dan kegagalan adalah guru yang paling bijak.
Berdasarkan kutipan latar sosial interaksi, keluarga yang ada pada keluarga Neji menjadikan ia sebagai remaja yang bertanggung jawab dan ramah. Sejak dini, Neji telah diajarkan banyak mengenai pendidikan karakter. Orang tuanya lebih banyak menyampaikan bagaimana untuk menghargai sesama. Berinteraksi dengan lingkungan, orang tuanya tidak mengajarkan bagaimana harus mempertahankan segala fasilitas yang ia miliki dan bagaimana menjadi seseorang yang harus tampak kaya. Justru kesederhanaan telah tumbuh pada diri Neji sejak dulu. Orang tua Neji juga tidak mengajarkan bagaimana ia harus menjadi ranking di sekolahnya dan terjadi siswa yang harus berprestasi. Bagi orang tua Neji, nilai akademik sekolah hanya taraf yang sementara. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video saya.